Selamat datang lagi sahabat aktif. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Bang K. Gue udah bahas macam-macam, mulai dari tips lari maraton, kemudian tipe-tipe sepatu, kemudian yang kemarin baru aja juga teknik bernapas. Nanti kalian bisa lihat di channel Bang K ini ya, semua ada di situ. Sekarang kita akan bahas soal apa lagi ya? Coba gue pikir-pikir. Oh ya, gear lari. Paling enak nih ngebahas yang namanya gear lari, karena yang namanya lari sebagai hobi kaitannya sama gear itu hampir nggak ada batasnya. Sky is the limit. Woi Bangke. Tapi kali ini gue akan bahas dengan cara yang agak berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Jadi biar sahabat lari juga, terutama di masa sekarang ini, kita juga harus berhemat-hemat kan. Kita nggak bisa spend banyak-banyak budget untuk hobi kita, apalagi juga lari juga sekarang kan terbatas banget kan, kita nggak bisa lari bareng atau race juga lagi di cancel di mana-mana. Jadi menurut gua, in my opinion, itu gear lari mana sih yang kalau gua rekomendasiin itu kalau kita beli itu harus yang original, yang berkualitas, yang bagus, dan gear apa yang kalau sahabat lari mau beli ya apa aja atau yang mana aja boleh lah gitu. Nggak harus yang branded atau yang nanti kita akan bahas, nanti gue akan jelasin. Kenapa gue selalu membedakan dua kategori ini. Gear yang memang kalau gue harus beli itu harus yang berkualitas, sama yang mana aja sesuai selera juga sah-sah aja menurut gue. Pertama, karena kalau gue beli gear ini, yang gue beli adalah memang fungsinya. Yang gue beli itu memang kegunaannya. Dan biasanya itu terkait dengan yang namanya durability, daya tahan, jadi biar awet istilahnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, biasanya sih gear-gear yang gua rekomendasiin ini adalah gear yang jarang diganti. Jadi mungkin nanti harganya mahal, tapi begitu dibeli ya itu kayak bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun, panjang umur masa pakainya deh. Kemudian yang ketiga adalah biasanya ini juga adalah gear yang nggak gitu kelihatan, entah itu ngumpet di balik sepatu, ngumpet di balik jersey kita atau apapun lah. Tapi kembali, kita perlu fungsinya, penting untuk kita pakai sepanjang lari. Biar seru, gue akan mulai dari gear yang menurut gue sahabat lari kalau mau beli itu bebas. Boleh yang mana aja, sesuai selera, sesuai budget. Pokoknya asal itu cocok, ya beli aja lah gitu. Yang pertama adalah bandana atau buff atau topi lari, visor, nah, ya itu menurut opini gua yang mana aja boleh. Sahabat lari nggak harus beli buff yang mereknya buff, jadi ya yang mana aja boleh. Gue pribadi juga pakai buff yang any brand lah gitu, yang gue lihat motifnya bagus, cocok, udah gue beli. Gue tahu bahwa memang dengan namanya buff ini juga ada fungsi ultraviolet atau bacterial atau lain-lain. Cuman in my opinion, yang namanya buff atau bandana ini, apalagi kalau kita pakai saat ini lari di jarak-jarak pendek, bagi gue itu nggak terlalu signifikan kalau lo harus beli karena ada fungsi-fungsi khususnya. Yang penting dia cukup untuk menahan keringat, nggak gampang lepek atau bau, ya fine-fine aja. Yang kedua adalah jersey dan celana lari. Buat jersey dan celana lari ini, gue nggak akan pilih-pilih. Sahabat lari boleh beli brand apa aja, mulai dari yang branded seperti Nike, Adidas, Under Armour, atau juga merek-merek yang ada lainnya di pasaran seperti Aoniji, Kalenji, dan lain-lain. Yang penting yang harus diingat adalah jangan lupa bahwa harus gunakan jersey atau celana lari yang dry fit. Jadi biar jangan makin keringat makin lepek, makin keringat malah makin berat, akhirnya larinya juga malah jadi nggak nyaman. Yang ketiga ini adalah tights atau celana ketat. Ini gue pernah bahas mengenai tights. Tapi bagi gue, kalau ini adalah celana ketat atau tight pants, buat gue asal itu memang diperuntukkan untuk sport, sahabat lari boleh lah beli brand mana aja. Gue nggak gitu prefer kalau misalnya tight pants itu yang branded X atau branded Y. Karena untuk kebutuhan kita, yang namanya tight pants itu ya yang penting bagus, cocok, ukurannya pas, dipakai lari untuk jogging-jogging santai, gak ada masalah lah. Yang keempat adalah jam lari.
Ini termasuk gear yang menurut opini gua itu sahabat lari boleh beli yang mana aja, any brand. Any brand, asal itu adalah sports watch dan GPS watch, in my opinion, go ahead aja, beli aja. Gua pribadi sih belum pernah denger yang namanya jam GPS watch itu dikeluhkan karena pace-nya meleset atau rutenya acak-acakan. Gue pribadi sih belum pernah, tapi nggak tahu kalau lu pernah denger, please leave a comment below dan sharing cerita karena aja kenapa bisa sampai begitu ya. Tapi bagi gue GPS watch, sports watch, buat gue untuk kita pelari yang recreational, pelari yang ya lari-lari apalagi di masa sekarang yang lebih hanya membutuhkan menjaga fitness level aja, go for it. Oke, itu tadi 4 gear yang menurut gue itu sahabat lari boleh beli any brand, any type, any colors, anything, asal sesuai dengan yang tadi gue juga sebutin minimum requirement-nya. Nah sekarang kita akan lanjut nih ke topik intinya. Inilah dia gear yang menurut gue kalau sahabat lari mau beli itu wajib consider beberapa hal teknis karena diperlukan untuk fungsinya. Yang pertama adalah kacamata lari atau sunglass. Dalam opini gua, karena kacamata lari ini juga adalah barang yang akan nempel terus di kepala kita akan pakai, akan kena keringat, kemudian juga yang namanya lensanya sendiri juga kita perlukan fungsinya untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Jadi gua akan merekomendasikan kalau sahabat lari mau beli kacamata lari, belilah yang branded atau istilahnya yang memang original. Itu paling enggak. Salah satu contoh yang banyak berada di pasaran adalah misalnya merek Goodyear. Ya kalau nanti ada budget lagi, sahabat lari bisa beli merek Rudy Project, Oakley, dan lain-lain lah. Tapi bagi gua, karena ini memang mendeliver fungsinya untuk melindungi mata kita dari ultraviolet dan juga biar awet, agar frame-nya tidak cepat rusak. Karena kalau misalnya sahabat lari beli yang KW-KW atau kaleng-kaleng, ya mungkin dipakai 2 bulan, 3 bulan, engselnya baut-bautnya akan berkarat, kemudian mulai keletek-keletek dan akhirnya sahabat lari mesti beli lagi, buang-buang duit. Yang kedua adalah waist belt atau ya bahasa kerennya sebenarnya speed belt, tapi ya speed belt ini kan sebenarnya merek. Tapi oke, kita akan sebut waist belt saat ini. Waist belt menurut gua adalah gear yang sahabat lari harus beli yang berkualitas. Karena percayalah, gua sendiri pernah beli waist belt yang ya belilah gitu. Ya akhirnya gue end up dengan itu namanya waist belt itu jadi kayak skipping rope jadinya, loncat-loncat bener-bener waktu gue pakai lari gitu. Akhirnya malah jadi nggak nyaman. Akhirnya gue cuma sibuk betul-betulin pinggang gue aja jadinya gitu. Jadi nggak ada, jadi menyulitkan gue lari jadi sesuatu yang nggak nyaman karena gue malah sibuk betul-betulin atau ngangkat-ngangkat kayak ada tali yang melorot di pinggang gue. Dalam opini gue, belilah waist belt yang berkualitas. Dan mungkin sekarang juga sudah banyak pilihannya ya di pasaran ya. Kayak tadi gue bilang, salah satu leading brand yang gampang sahabat lari temukan adalah SPI atau SPI belt. Kemudian ada lagi flip belt. Kalau gue pribadi, gue akan sharing, gue beli satu compression belt merek Compressport, dan itu percayalah udah gue pakai mungkin hampir 2 tahun deh. Nanti gue akan kasih linknya di bawah kalau sahabat lari mau ngeliat kayak gimana sih waist belt yang gue pakai. Dan itu it's highly recommended untuk sahabat lari pakai. Yang ketiga, yang ini ngumpet nih, adalah kaos kaki. Kok kaos kaki? Ya, dalam opini gua, yang namanya kaos kaki, sahabat lari harus beli yang berkualitas. Kenapa? Satu, karena kaos kaki nempel ke sepatu lari. Gue bisa tebak, sepatu lari sahabat lari kan juga mungkin yang branded, yang bagus. Ya bayangin gitu kan, sepatunya bagus, pakai kaos kaki yang gak jelas. Dan juga kaos kaki yang berkualitas, dia akan lebih bisa menyerap keringat, lebih cushy, lebih awet, dicuci berkali-kali dia nggak akan melar, dan akan lebih melindungi kaki sahabat lari dari potensi blister. Jadi perlu beli kaos kaki lari. Ya contoh yang berada di pasaran itu bisa sahabat lari temukan adalah Injinji, Balega, kemudian juga ya Nike, Adidas, ada juga, pokoknya silakan dicek. Yang keempat, dalam opini gua, gear yang sahabat lari harus beli yang berkualitas apabila memang sahabat lari mau pakai adalah semua compression gear. Pahamin bahwa compression dengan tight pants itu memang dia 11-12, tapi ya dia mendeliver fungsi yang berbeda. Pada saat sahabat lari memutuskan untuk saya butuh compression, gua nggak akan merekomendasikan untuk sahabat lari membeli compression yang tidak berkualitas atau bukan original, karena ya
mungkin harganya juga nggak begitu murah, tapi yang ada nggak ada bedanya dengan misalnya kalau sahabat lari beli tight pants tapi yang original. Akan beda fungsinya, akan beda rasanya, dan juga ya nggak akan banyak efeknya juga lah gitu. Kalau memang sahabat lari perlu compression, misalnya seperti compression tights atau calf compression atau arm compression, gua akan benar-benar merekomendasikan agar sahabat lari beli yang memang berkualitas. Butuh fungsinya, lebih awet, nggak gampang melar ya. Bayangin kalau nanti sahabat lari beli compression tights, judulnya compression, dipakai 2 kali 3 kali jadi celana pendek, ya buang-buang duit lagi jadinya kan. Oke, itu dia tadi 4 gear yang menurut gua sahabat lari boleh beli, yang mana aja bebas sesuai dengan selera dan lain-lain, serta 4 juga gear yang menurut gua kalau sahabat lari beli tolong diperhatikan apa yang namanya kualitasnya. Menurut sahabat lari ada lagi nggak yang lain yang belum gua sebutin yang menurut lu harus dibeli yang berkualitas, atau mungkin ada juga yang lain yang menurut lu juga ya sah-sah aja lah kalau beli yang sesuai dengan sukanya warna atau preferensi lain-lainnya. Leave a comment below, tulis komen di bawah, sharing, jangan lupa klik like dan subscribe, serta share konten bermanfaat ini agar gue juga makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Salam sehat dan peace out.